Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, Mbak Arsi. Ini ada 3 orang lagi yang mudah-mudahan bisa menyusul. Tidak mudah masuknya katanya. Kita akan membahas malam ini tema tentang dapur sel. Ya, jadi sekarang ini sedang dibuat program. Tiap malam saya mengatur waktu untuk berbagi dengan teman-teman semua. Hari ini tentang Permanex, besok tentang skincare, kemudian Jumat malam tentang fat loss, ya. Dan semuanya dikemas dalam waktu 30 menit dengan pembagian 15 menit presentasi, 15 menitnya tanya jawab, ya. Kenapa saya memunculkan tema tentang dapur sel? Karena kebetulan tadi pagi itu diskusi dengan seseorang, ibunya berapa tahun lalu kena stroke, gitu ya. Ibunya kena stroke, kemudian ayahnya sejak tahun lalu ada pengeroposan tulang belakang, ya. Jadi teman saya ini sedang rutin kontrol ke dokter, ibunya ke dokter yang mana gitu tadi pagi, ayahnya sore ini gitu ya, kontrolnya beda. Nah, informasi yang saya berikan ini ingin memberikan pencerahan, ya, ingin memberikan pencerahan. Nah, salah satunya adalah bahwa sel kita, ya, jadi organ itu kan bagian paling kecil dari organ itu sel. Nanti sel ada lagi lebih kecil lagi, ya. Nah, sel itu biasa diumpamakan seperti contohnya misalnya seperti kacang gitu ya, tapi bijinya hanya satu kecil. Nah, bijinya itu yang sering disebut sebagai inti sel, dapur sel, ya, mitokondria. Nah, teman-teman, karena lingkungan dan gaya hidup, ya, pertama faktor lingkungan ini menyebabkan sel ini jadi tidak utuh, ya. Mula-mula perlindungan sel di luar akan rusak, kemudian perlindungan sel di dalam juga rusak, pelindung mitokondria juga rusak. Nah, berikutnya adalah entah itu sel mati atau sel itu dia bermutasi jadi kanker, gitu ya. Itu adalah akibat dari serangan radikal bebas. Nah, serangan radikal bebas ini perlu diantisipasi, ya. Saya cerita dari selnya dulu, ya, bahwa sel kita itu diserang oleh radikal bebas, polusi. Nah, polusi terbesar, radikal bebas terbesar itu biasanya adalah asap rokok, ya, polusi, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana perlindungannya, ya, untuk sel? Perlindungannya adalah dengan kita mengkonsumsi antioksidan yang cukup, ya, mengkonsumsi nutrisi dasar yang cukup, antioksidan yang cukup. Nah, jadi ceritanya itu, ya, pertama perlindungan sel dengan nutrisi dasar yang cukup, antioksidan yang cukup. Nah, kemudian karena gaya hidup, ya, seperti juga kita di dapur, ya, kalau kita masak biasanya itu dengan menggunakan lemak-lemak, ya, ada lemak-lemak yang membuat pembakaran kita jadi nggak maksimal. Biasanya munculnya apinya merah. Nah, apinya merah ini ada indikasi bahwa proses pembakaran di dalam tubuh kita itu jadi nggak maksimal. Kita biasanya jadi mudah lelah, gitu ya, mudah lelah. Nah, teman-teman, lemak dalam tubuh kita itu biasanya karena kita mengkonsumsi yang berlemak ataupun mengkonsumsi makanan yang berlebihan, ya, depositonya berlebihan, sehingga dia bukan deposito berlebihan, kalori berlebihan, berubah jadi energi nggak dipakai, berubah jadi lemak. Nah, lemak-lemak inilah ada yang berupa butir-butiran dikenal sebagai rayap lemak, yang ini
mengotori dapur sel. Ya, mengotori dapur sel. Itu sebabnya tadi saya memberikan gambaran ilustrasi dapur rumah kita, ya, yang nggak terawat, ya. Kalau kita digunakan dapur itu untuk masak, bisa dipastikan tidak akan maksimal. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara kita membersihkannya, ya? Bagaimana cara kita membersihkannya? Nah, jadi ada rangkaian. Pertama saya coba share screen ya. Izin share screen sebentar. Ya, apakah ini terlihat? Ya, terlihat. Ya, terlihat. Oh ya, ini selamat datang, ada Ibu Sri Wahyuni dari Padang ya. Bu Yuni, ini ada Bu Harsi ya dari Jakarta. Oh ya, Iya, Pak. ya, ini adalah tadi gambaran sel, gambaran dapur kita. Nah, saya menganalogikan sebagai dapur sel mitokondria, gitu ya. Kemudian saya mencoba menggeser, oke. Nah, kalau kita ditanya berapakah kebutuhan nutrisi kita dalam sehari, ya, ahli gizi itu akan mengumpulkan. Ini panah saya kelihatan nggak ya panahnya? Panah kelihatan nggak, Bu Arsi? Enggak, Pak. Hah? Oh, ada. Panah kuning kelihatan ya? Iya, harus dekat saya. Oh, ini panahnya saya buat besar, nggak kelihatan ya? Enggak, harus dekat dan buka kacamata. Oh iya. Oke. Oh, ini ada Via Padang bergabung ya. Via ini dari Bu Yuni ya? Oke. Nah, kalau ahli gizi ditanya berapa kebutuhan kita, maka kita akan diajak ke supermarket, kemudian dia akan mengumpulkan sayuran, buah seperti ini. Ini menggunung, dimasukkan dalam troli, nggak cukup satu troli, dia akan menggunung di troli itu. Ya. Nah, kalau kita ditanya apakah kita sanggup untuk membelinya, kalau untuk beli kita akan sanggup, ya ini mah bisa lah kita bayar gitu kan ya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah kita sanggup mengkonsumsinya tiap hari sebanyak ini, ya, sekali makan sebanyak ini, kemungkinan besar kita tidak akan sanggup. Ya, kita nggak akan sanggup. Ini adalah nutrisi dasar yang diperlukan kita tiap hari. Nah, kami berupaya untuk bisa mengambil intisarinya, ya, sehingga jadi bentuknya kecil seperti ini, ya. Mungkin saya matikan sebentar, stop screen-nya. Bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Mungkin karena dalam. Ini ya, dia jadi 4 kaplet. Ada 4 kaplet. Nah, 4 kaplet inilah yang akan melindungi sel kita. Lapisan terluar dilindungi, lapisan terdalam dilindungi, dapur sel mitokondria dilindungi. Seperti itu gambarannya. Oke, ini yang pertama. Ini kebutuhan dasar kita, ya, kebutuhan dasar. Jadi saya sengaja menyiapkan ini dan menunjukkan bahwa saya meminumnya tiap hari, gitu ya. Bismillah. Kenapa saya perlu minum tiap hari? Karena saya butuh perlindungan sel. Ya, radikal bebas tidak hanya dari lingkungan, tapi juga dari dalam. Itu bisa jadi karena stres. Nah, ya, saya mencoba menghindari itu dan saya butuh perlindungan. Ya, seperti itu. Oke. Internetnya nggak stabil. Mudah-mudahan suara saya masih jelas ya. Masih jelas. Oke, masih jelas. Oke, nah itu yang pertama, ya. Sel kita dilindungi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya saya share screen lagi. Dari mana?
Ya, oke. Ini tadi dapur. Nah, ini tadi namanya life pack, ya, namanya life pack. Mengandung 38 nutrisi dasar dan 43 antioksidan, ya, seperti itu. Tadi yang via keluar ya, ya. Nah, kemudian berikutnya saya juga mengkonsumsi apa yang namanya disebut dengan minyak ikan. Orang menyebutnya minyak ikan, tapi minyak ikan ini mengandung krill oil, ya, minyak krill yang memiliki kemampuan menghantarkan isinya EPA DHA ini sampai ke sel-sel otak, ya, sehingga bagi mereka yang masih bayi mulai 8 bulan itu jadi lebih apa namanya, lebih cerdas dibandingkan seusianya, ya. Di samping dia juga meningkatkan apa namanya nafsu makan, ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dia juga lebih cerdas. Nah, bagi mereka yang sudah berusia, dia mencegah apa namanya kehilangan memori, ya, jadi mencegah demensia. Jadi saya meminumnya tujuannya untuk mempertahankan memori, ya, seperti itu. Jadi dia bentuknya memang cukup besar, ya, cukup besar. Ini kelihatan nggak ya? Oh, ini botolnya, ya. Ini botolnya. Saya mengkonsumsinya tiap hari, ya. Nah, ini membantu daya tahan tubuh, ya, membantu daya tahan tubuh. Ya, saya memberi contoh, anak saya alhamdulillah ketika di sekolah itu hampir nggak pernah tidak hadir karena sakit, ya. Sementara teman-temannya itu hampir tiap bulan ada aja yang gantian yang nggak masuk sekolah karena sakit. Anak saya nggak masuk sekolah biasanya karena saya ajak jalan-jalan, ya, seperti itu. Ya, oke. Ini saya coba, saya minum Marin Omega-nya, ya. Bismillah. Oke. Jadi perlindungan sel pertama, ya. Kemudian oh ya, Marin Omega juga bisa menghentikan peradangan. Ya, kalau ada peradangan dia bisa dihentikan. Ya. Nah, saya mengambil manfaatnya tadi kaitannya dengan untuk bisa mempertahankan daya ingat, ya. Kalau bagi yang masih remaja itu untuk meningkatkan kecerdasan, untuk apa namanya meningkatkan nafsu makan, ya. Oke. Jadi kedua Marin Omega, ya. Nah, kemudian berikutnya tadinya saya mau cerita juga tentang ini, ya, yang berikutnya, ya, terkait dengan stamina, ya, terkait dengan stamina. Jadi teman-teman mungkin pernah mengamati, pernah dengar bagaimana stamina atlet-atlet Cina, ya, atlet Cina itu merajai olahraga, ya, biasanya itu bulu tangkis misalnya gitu, ya, biasanya bulu tangkis, dan juga di olahraga lainnya biasanya. Nah, mereka di tes doping tuh nggak ketahuan, kok mereka kenapa bisa bertahan lama gitu, ya. Sepertinya nggak ada capeknya. Nah, memang di kultur, ya, bangsa Cina itu ada, mereka mengenal namanya jamur cordyceps. Nah, jamur cordyceps. Nah, jamur cordyceps ini biasa digunakan oleh para kaisar, ya, para raja-raja untuk mempertahankan stamina mereka. Nah, ini diminum oleh para atlet. Nah, perusahaan kami itu punya lisensi untuk mengembangbiakannya di luar Cina, ya, seperti itu. Nah, jadilah dia seperti ini. Nah, saya juga mengkonsumsinya. Mengapa saya perlu mengkonsumsinya? Karena saya mengoperasikan tubuh saya seringkali di luar batas kemampuan, ya. Seperti misalnya saya nyetir ke Sumatera gitu, ya. Dulu biasanya saya pakai kerating deng segala macamnya untuk menambah stamina. Tapi setelah saya tahu bahwa itu berbahaya, ya, saya nggak pernah minum lagi. Yang saya gunakan adalah cordyceps ini, ya, jamur cordyceps ini, ya, untuk mempertahankan stamina. Jadi saat ini saya kadang-kadang minumnya pada saat saya merasa hari ini saya kerja keras lebih dari yang seharusnya, gitu, ya. Oke, berikutnya
Nah, ini tadi marine omega setara dengan 0,8 kilo salmon ya. Nah, berikutnya. Pak Marta, kok belum cerita juga tentang dapur selnya? Oke, kita cerita tentang dapur sel. Nah, dapur sel kita ini dibersihkan oleh sebuah nutrisi ya. Jadi dirancang perusahaan kami tuh punya bank genetika ada 3 juta. 3 juta atau 30 juta ya. Jadi seingat saya angka tiganya ya. Ada 3 juta ekspresi genetika ya yang mulai dari ketika masih muda sampai ketika udah menua gitu ya. Ada ekspresi genetika. Nah, perusahaan kami tuh melakukan penelitian, memberikan nutrisi ya, kasih nutrisi ini kalau campur ini jadi gimana gitu. Nah, terkait dengan dapur sel, ketika diberi nutrisi blood red orange, grapeseed, broccoli seed, cordyceps, panax ginseng, pomegranate ya, itu ternyata dapur selnya bisa dibersihkan gitu. Ya. Jadi ketika ada nanya, Pak Marta, ini daftar isinya apa? Ini daftar isinya. Jadi ketika diberikan komposisi nutrisi seperti ini, itu ternyata dapur selnya bisa dibersihkan ya. Kenapa bisa dibersihkan? Karena ekspresi genetika yang kerjanya untuk membersihkan dapur sel itu bekerja gitu. Ya, jadi mampu mengaktifkan genetika yang memang kerjanya membersihkan dapur sel gitu. Nah, kemudian ketika dibersihkan kan ada kotorannya. Wah, ini satu lagi nggak masuk ya, nggak ada ya. Ada satu lagi kayaknya nggak tercopy oleh saya, itu adalah untuk, kan ketika dibersihkan kan ada kotorannya tuh. Nah, bagaimana membuang kotorannya, itu ada lagi komposisinya. Ya, ada komposisi untuk membuang kotorannya. Nah, seperti itu. Jadi, yang dilakukan adalah memberi nutrisi yang akan bekerja membuat ekspresi genetikanya seperti ketika masih muda, mereka bisa membersihkan dapur sel, kotorannya mereka buang. Nah, seperti itu cara kerjanya. Nah, apa aja manfaatnya misalnya? Nah, di sini saya memberi gambaran. Mungkin ini kelihatannya, ada gambar apa nih kelihatannya? Mungkin bagi sebagian nggak kuat melihatnya ya. Ini adalah kaki seseorang yang diabetes basah ya, orang bilang nggak bisa mengering, ya nggak mudah untuk mengering, dan divonis harus diamputasi. Nah, alhamdulillah dapur-dapur selnya untuk dibereskan ya, jadi kerja sel untuk melakukan regenerasi itu menjadi lebih baik ya, alhamdulillah kulitnya menjadi normal kembali. Nah, oke, ini R2 digunakan untuk HNP ya, saraf tulang belakang. Nah, ini manfaat yang diperoleh mereka menggunakan R2, akar rambut lebih kuat ya, autis jadi mudah konsentrasi ya, stamina meningkat, kesehatan jantung, tekanan darah membaik, pankreas, ginjal, liver, nah demensia membaik, tidur lebih enak, kesuburan meningkat, fungsi tulang belakang membaik, psoriasis, asma dan eksim membaik ya. Ini adalah efek dari dapur selnya dibersihkan ya, efek dari dapur selnya dibersihkan ya. Saya ada gambar ini nggak yang ini lupanya naruhnya di sini ya, tadi ini yang untuk malam ya. Nah, ini gambar ayahnya Pak Nasrullah ya, Ustadz Nasrullah. Ayahnya ini stroke, tadinya di kursi roda, dan alhamdulillah setelah beberapa bulan bisa nyetir mobil kembali ya, seperti itu. Oke, baik. Penjelasan saya 15 menit selesai. Nah, kita buka maksimal 15 menit sesi tanya jawab. Silakan, mungkin akan ada yang ditanyakan. Bu Asy, ada pertanyaan? Bu Yuni, ini Bu Yuni ahli
bisa bantu saya untuk menambahkan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salam. Marta. Jadi serunya di platform bisnis ini kita bisa saling mengayakan ya Pak. Ada informasi apa kita bisa saling ini. Saya mau tanya sebenarnya Pak, di beberapa kali di lingkungan yang kita temui, saya mulai agak lebih sering, katakanlah begitu, kita lihat orang dengan kasus vitiligo, Pak. Yang kulitnya tiba-tiba putih, kehilangan pigmen gitu, Pak. Mungkin Bu Harsdi pernah lihat? Iya. Iya, nah, itu kan termasuk ya. kasus autoimun ya Pak ya. Nah, kalau psoriasis kan tadi autoimun juga tuh bisa dengan ini. Nah, kalau untuk vitiligo pernah ini nggak Pak? Pernah ada pembahasan tersendiri nggak untuk kasus vitiligo? Nanti saya coba ininya ya. Saya coba referensinya ya. Biasanya kita mencoba menterapinya pakai nutrisi dasar dulu, gitu ya. Kemudian artinya sel-selnya dilindungi, kemudian dapur selnya dibersihkan pakai R2. Nah, kemudian masuk ke yang satunya lagi adalah Yodsphere, ya Yodsphere. Tadi R2 dia bentuknya yang besar, botol besar dan botol kecilnya. Ini R2 untuk membersihkan dapur sel. Nah, ini Yodsphere. Nah, Yodsphere ini dia membereskan saat ini 1.200-an ekspresi genetika. Ya, 1.200 ya, seingat saya 1.200 ya. Saya menyarankan untuk mencoba ini, artinya itu kan terkait dengan situasi kulit yang nggak bisa merata begitu ya, seperti itu ya. Hampir sama dengan ketika misalnya ada dia kayak kehilangan pigmen melaninnya, Pak. Iya. Ya, jadi kayak mutasi genetik gitu jadinya. Jadi kita berupaya pakai Yodsphere itu mengembalikan kemampuan asli tubuh untuk normalnya apa sih gitu, normalnya gitu. Jadi dia akan mencari bagian tubuh mana yang memang nggak normal. Nah, kemudian dia melihat di database-nya normalnya begini nih gitu, maka dia membuat normal gitu. Nah, memang persoalannya, tantangannya adalah dia nggak bisa cepat karena ini suplemen, dia nggak bisa cepat. Rata-rata ini prosesnya 3 bulan rata-rata. Nah, jadi ada yang kadang-kadang ada yang cepat, mungkin ada yang sebulan bisa kelihatan, tapi rata-rata 3 bulan. Mungkin ada juga 5 bulan baru kelihatan gitu. Nah, seperti misalnya begini, saya pernah ada catatan, seingat saya, ada orang yang jantungnya tuh nggak sempurna, ya, ada klep yang nggak bagus, katupnya misalnya gitu kan ya. Nah, itu dinutrisi dengan Yodsphere secara perlahan nutup gitu. Ya, nah ini kita berikhtiar ya, berikhtiar seperti itu. Jadi produk yang kalau boleh menambahkan ya Pak, izin. Produk-produknya Parmanek-nya Nuskin dengan paten-patennya memang bekerja di epigenetik. Jadi ketika kita di kampus sempat membahas itu, terus teman saya di sebelah nyeletuk Pak. Padahal dia ini ya kesannya yang kayak apa gitu ya. Tapi begitu pada satu ketika ada diskusi tentang itu gitu, epigenetik, memperbaiki ekspresi genetik gitu ya. Ya jadi dengan R-square tadi sama Yodsphere tadi kan memperbaiki itu sebenarnya. Susunan ekspresi genetik yang asal gitu, yang udah terkontaminasi sama lingkungan kita kembalikan lagi, yaitu membersihkan mitokondrianya tadi kan. Terus dia bilang, wah ini produk yang lu bawa ya Kak, katanya, lu banget nih katanya. Saya kaget juga tuh.
ketika dia nyeletuk kayak gitu. Jadi walaupun sepertinya dia not interest gitu ya, karena memang mungkin merasa belum butuh karena masih sangat muda, masih usia 30 tahun gitu. Tapi sebenarnya dia sangat menyimak produk ini buat apa dan bagaimana bekerjanya. Sehingga mungkin untuk teman-teman yang masih merasa sehat, jadi dia suka nyimak juga sebenarnya manfaatnya apa ya. Sayangnya para teman-teman yang masih muda secara usia atau merasa sehat gitu, itu belum mau mengupayakan sesuatu yang kadang harusnya dimulai dari saat sekarang gitu kali ya Pak. Ya. Ya, baik. Jadi apa yang kita pelajari ini tujuannya untuk memperkaya, ya, untuk memperkaya. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, ya, kita berhadapan dengan seseorang, bukannya kita mencari orang yang cocok dengan produk kita, gitu ya. Jadi kita tidak mencari orang yang cocok dengan produk kita, tapi kita gali orang tersebut, apa persoalannya, apa permasalahannya. Nah, kita bisa bantu dengan produk yang mana. Nah, kita punya 200-an produk. Ya, kita bisa memberikan pencerahan, kita bisa bantu yang mana. Ya, jadi saya tadi menjanjikan sama Bu Harsy, jadi beberapa pekan yang lalu itu ada presentasi dari Bu Sherly. Ya, bagaimana caranya kita melayani konsumen, gitu ya. Bagaimana caranya kita melayani konsumen sampai itu di salah satu ceritanya itu adalah ada konsumen yang dia tuh orang berada, ya, meremehkan si Bu Sherly ini, gitu kan ya, meremehkan. Awalnya tuh ketemu karena dia mau beli roll on, ya, mau beli roll on, biasanya beli sama orang lain. Ternyata orang lain itu lagi nggak ada, ketemu Bu Sherly melayani gitu kan ya. Nah, masuk ke Galvanic Spa, dia nggak mau didemoin ya. Nah, tapi alhamdulillah dirayu-rayu mau demoin di tangan, gitu ya. Nah, didemoin di tangan, dia tadinya nggak merasa bahwa oh ada bedanya nih gitu ya. Dia jadi malu-malu untuk menyatakan bahwa di tangannya tuh kelihatan bedanya. Kelihatan rasanya, ya, kerutannya berkurang, jadi kencang gitu kan, di tangan kelihatan. Nah, dan per hari ini itu jadi konsumer premiumnya Bu Sherly, seperti itu. Jadi karena ketenangannya, kesabarannya melayani orang-orang seperti ini. Gitu ya. Nanti saya udah selesai tadi, alhamdulillah sudah selesai mengupload ke YouTube. Saya kasih ke Bu Harsy ya. Boleh. Ya. Terima kasih. Oke, dari Bu Harsy ada pertanyaan? Gimana Bu Harsy? Sementara belum ada pertanyaan. Oh, nggak ada ya. Oke, baik. Nanti aja pikir lagi. Ya, oke. Oke, baik. Barangkali kita cukupkan aja pertemuan malam ini. Saya sengaja membuatnya singkat, padat. Nah, besok saya akan menyediakan waktu lagi sekitar hanya 30 menit untuk mendemokan Galvanic Spa, Lumi Spa, dan Exhaust Boost. Ya, besok. Jumat malam kita akan bincang-bincang tentang fat loss, ya, seperti itu. Nah, hanya sekitar 30 menit, mudah-mudahan kita bisa berbagi. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Ini tadi. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Pak. Ya, Pak, ada beberapa banyak konsultasi, apakah bisa dilanjutkan sebentar, Pak? Oke, boleh. Ya, Mbak Harsy kalau udah cukup bisa live, kayaknya ini Bu Yuni mau konsultasi sama saya. Ya.
Ya, Udah lama nggak konsultasi nih sama coach ya. Mata. Makasih, Pak. Ya.